Oke, langsung aja kita mulai sesi bedah materi kali ini. Kita bakal mengeksplorasi sisi tersembunyi dari psikologi manusia lewat satu acara yang, jujur aja, sering banget bikin stres. Acara pernikahan keluarga. Kalian pasti tahu kan gambarannya, pakaian harus rapi, makanan prasmanan di mana-mana, dan ketemu kerabat yang udah bertahun-tahun nggak kita lihat. Tapi nih, di balik senyum ramah dan musik perayaan yang dimainkan, sebenarnya ada dinamika psikologis luar biasa yang lagi bekerja. Nah, hari ini kita bakal bongkar semuanya. Coba bayangkan situasi ini. Kutipan tadi bener-bener pas banget buat ngegambarin karakter kita hari ini, sebut saja dia Kyle. Kyle ini baru aja bercerai setelah hampir 20 tahun menikah. Datang ke resepsi pernikahan saudara perempuannya ini adalah, ya bisa dibilang ini acara sosial pertamanya sendirian. Dan disinilah dia, bener-bener terdampar di luar zona nyamannya. Tiba-tiba panik luar biasa, cuma karena harus basa-basi di tengah keramaian. Bagian 1. Medan ranjau sosial pernikahan. Sepanjang pembahasan ini, kita bakal pakai pengalaman Carl di pesta tersebut sebagai sebuah mikrokosmos. Kita akan lihat kekuatan liar apa aja sih yang sebenarnya mendikte perilaku manusia, mulai dari cara kita berinteraksi, memamerkan status, sampai gimana kita membohongi diri sendiri. Jadi gini, kepanikan yang dialami Kyle menyoroti satu hal yang sangat krusial. Kepercayaan diri sosial kita itu ternyata gampang banget menguap begitu rutinitas kita dicabut. Selama puluhan tahun, Kyle selalu menjadikan mantan istrinya sebagai semacam jangkar sosial. Nah, tanpa kehadiran jangkarnya itu, obrolan ringan sama kerabat jauh tiba-tiba memicu alarm ancaman di otaknya. Otak kita itu secara alami selalu memindai rasa aman loh. Dan ketika jangkar itu hilang, wah, tingkat kewaspadaan kita langsung meroket tajam. Lanjut ke bagian 2, evolusi dan pernikahan mahal. Oke, kita tinggalkan kepanikan Kyle sebentar dan coba perhatikan sekeliling resepsi yang mewah banget ini. Saat Kyle melihat ke arah dekorasi yang megah, sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih primitif yang lagi terjadi di sini. Lebih dari sekedar perayaan romantis. Menurut ilmuwan perilaku evolusioner Gatsat, praktik yang kelihatannya buang-buang uang, kayak ngabisin puluhan juta cuma buat kue pernikahan raksasa, itu sebenarnya adalah strategi sosial yang udah berevolusi. Maksudnya gini, kue sebesar dan semahal itu kan tujuannya bukan murni buat nutrisi atau bikin semua orang kenyang kan, melainkan ini adalah sinyal sebuah isyarat status sosial yang kuat kepada kelompoknya. Kalau kita lihat lewat kacamata evolusi, pamer kekayaan kayak gini tuh masuk akal banget. Ada konsep namanya Zahavian signaling. Konsep ini bilang, supaya sebuah sinyal status itu dianggap jujur dan gak bisa dipalsukan, syaratnya satu, dia harus benar-benar menguras kantong. Kalau pestanya murah, ya semua orang juga bisa pura-pura kaya kan? Jadi pesta pernikahan yang jor-joran ini pada dasarnya adalah ajang pamer kekuatan sumber daya secara biologis. Masuk ke bagian 3, thin slicing pasangan yang berbahagia. Sementara itu, Kyle lagi asyik sembunyi di dekat meja prasmanan buat menghindari obrolan canggung, dan dia mulai ngamatin pasangan-pasangan di sekitarnya. Ini bawa kita ke konsep psikologi yang super menarik yang namanya thin slicing atau pemotongan tipis. Coba kalian posisikan diri sebagai Kyle. Kalau kalian lagi ngamatin pasangan di sebuah nikahan dan kalian cuma punya waktu beberapa detik aja buat menilai interaksi mereka, kira-kira potongan informasi kecil apa yang bakal ngasih tahu kalian kalau pernikahan mereka itu ujung-ujungnya bakal hancur? Berdasarkan riset yang dibahas sama Malcolm Gladwell, satu elemen paling mematikan itu adalah penghinaan atau contempt. Ini bukan sekedar rasa marah atau frustrasi ya, ini adalah tatapan meremehkan yang muncul dari rasa superioritas. Kalau seseorang natap pasangannya seolah-olah pasangannya itu nggak berharga, wah itu adalah tanda bahaya utama. Perceraian bisa diprediksi cuma dari pengamatan beberapa detik itu aja. Bagian 4, empati dan pernikahan yang langgeng. Nah, sekarang mari kita balik sudut pandangnya. Kalau penghinaan bisa menghancurkan pernikahan, terus apa dong yang bikin pasangan yang lagi asyik di lantai dansa itu bisa awet dan bahagia bertahun-tahun? Psikolog Daniel Goleman punya jawabannya. Rahasianya ada di tingkat akurasi empatik yang tinggi. Pasangan yang bahagia di tahun-tahun awal mereka itu jago banget baca emosi satu sama lain secara presisi. Kebalikannya, kalau ada defisit empati, misalnya nih, seorang suami tahu istrinya lagi nangis tapi dia cuek bebek atau sama sekali gak ngerti alasannya, ini pertanda yang sangat buruk buat kelangsungan hubungan mereka. Yang bikin ini makin memukau adalah biologi di baliknya loh. Neuron cermin di otak kita itu sebenarnya secara otomatis ngasih firasat bawah sadar tentang perasaan pasangan kita. Tapi firasat aja itu nggak cukup.
buat bisa benar-benar mencapai empati yang akurat, jadi gak cuma sekedar tahu pasangan lagi marah, tapi benar-benar paham motif di baliknya, itu butuh usaha sadar. Kita harus fokus layaknya seorang detektif emosi. Bagian 5. Kebohongan vital dan bendera merah. Sayangnya, acara keluarga kayak gini nggak selalu dipenuhi empati. Makin larut malam, Kyle mulai nguping gosip-gosip keluarga dari meja sebelah. Dan gosip ini ngebongkar sisi gelap dari rasa percaya yang salah tempat. Dia dengar cerita tragis soal salah satu kerabat mereka. Ada seorang wanita lokal yang manis banget, tapi sayangnya dia jadi korban manipulasi psikologi gelap. Bayangin aja, secara sistematis wanita ini jual seluruh aset hidupnya demi seorang tunangan dari internet yang ngakunya prajurit. Pria misterius ini nguras hartanya, terus tiba-tiba lenyap tanpa jejak tepat sebelum mereka harusnya menikah. Kasus ini ngasih kita gambaran yang sangat jelas tentang betapa bahayanya titik buta kognitif. Anehnya kan, baik wanita itu maupun orang-orang di komunitasnya dengan senang hati nutup mata sama semua bendera merah yang bertebaran. Kenapa bisa gitu? Karena mereka semua udah kepalang pengen dongeng pernikahan itu jadi nyata, mereka rela menekan logika demi sebuah ilusi. Daniel Goleman nyebut fenomena semacam ini sebagai kebohongan vital. Terkadang, harga yang harus kita bayar untuk bisa diterima di sebuah keluarga atau kelompok sosial adalah kesepakatan diam-diam untuk pura-pura nggak lihat keraguan kita sendiri. Kita lebih milih kebohongan yang nyaman sebagai selimut daripada harus berhadapan sama kebenaran yang nggak enak. Terakhir, bagian 6. Realitas hubungan. Hal ini bawa kita ke penipuan diri sehari-hari yang sebenarnya meresap di hampir semua dinamika keluarga. Sesuatu yang mungkin bikin Kyle jadi mikir keras soal pernikahannya sendiri. Demi melindungi diri sendiri dari fakta yang brutal, keluarga itu sering banget mengemas ulang kenyataan. Persis kayak seorang ibu yang mungkin setiap malam nangis sampai hancur karena perceraian, tapi besok paginya dia maksa senyum ceria, seolah nggak ada beban sama sekali. Padahal, tanpa disadari, sandiwara macam ini malah ngajarin anak-anaknya buat ikut-ikutan ngubur dan menyangkal kebenaran. Dan akhirnya, saat resepsi perlahan usai dan Kyle jalan pulang membelah keheningan malam, kita ditinggalkan dengan satu refleksi yang cukup dalam. Coba tanyain ke diri kalian, seberapa banyak sih dari realitas yang kita jalani saat ini yang sebenarnya dibangun di atas titik buta dan kebohongan vital? Dan yang paling penting, apa kita cukup berani untuk melepas topeng itu dan menatap kebenaran yang sesungguhnya? Sesuatu yang pastinya patut banget buat kita renungkan.